Selamat malam dan salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan yang berbahagia. Kita kembali bertemu dalam ibadah keluarga di malam hari ini pada hari Rabu 4 November 2020. Kita akan mendengarkan kabar baik melalui firman Tuhan. Maka baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di malam hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat pertama hingga ayat 15 di bawah terang tema tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ia raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang berbahagia, yang dikasihi Yesus Kristus, Daniel adalah salah satu putra terbaik Yehuda atau bangsa Ibrani yang melayani dan bekerja di kerajaan Persia, di mana kerajaan itu sedang menjajah bangsa Yahudi. Ia terpilih bekerja di kerajaan dengan seleksi yang begitu ketat, dan Daniel dianggap sebagai yang terbaik karena kepribadiannya, karena kinerjanya, karena pemikirannya yang bijaksana,
dan dia penuh tanggung jawab, bisa dipercaya dalam bekerja. Nah, ketika Raja Darius berkuasa saat itu, ia memilih tiga orang terbaik untuk menjadi asistennya. Salah satunya adalah Daniel. Mereka bertiga ini dipilih ibarat menteri koordinator, di mana 120 orang wakil raja di pemerintahannya bertanggung jawab kepada mereka bertiga ini, supaya wakil-wakil raja ini tidak merugikan raja. Bahkan karena kepribadian dan kinerja Daniel yang berada di atas rata-rata, raja berencana mengangkat Daniel ke posisi yang lebih tinggi, ibarat Perdana Menteri, karena ia memiliki roh yang luar biasa, melebihi siapapun di kerajaan itu, sehingga dia sangat dipercaya oleh Raja Darius. Namun rencana raja ini ternyata menimbulkan kecemburuan di antara pejabat tinggi, di antara para wakil raja, dan mereka pun bermufakat untuk melengsarkan Daniel. Mereka mencari-cari titik lemah dari Daniel untuk dijadikan alasan bagaimana menjatuhkan atau mendakwanya. Dan kenyataannya mereka tidak bisa menemukan cacat dalam pekerjaan Daniel karena dia begitu rapi, begitu luar biasa dalam bekerja. Akhirnya, dengan segala kepicikan dan kejahatan mereka pun memaksakan sebuah alasan yang sebenarnya tidak masuk akal, yaitu iman Daniel kepada Allah. Lalu mereka memohon kepada raja agar menitahkan bahwa siapapun yang tidak berdoa kepada raja akan dihukum berat, dan hukumannya sangat-sangat sadis, dilempar ke gua singa. Setelah titah itu dikeluarkan oleh raja, mereka pun dengan sengaja memergoki Daniel yang sedang berdoa, atau disebut operasi tangkap tangan, yang dilakukan secara picik. Dan dia pun dikenakan pasal pelanggaran terhadap titah raja. Ia didakwa, walau sebenarnya raja sangat sedih karena Daniel adalah aset terbaiknya. Dan setelah dia dicampakkan ke gua singa, kalau kita baca lanjutan nas hari ini, keesokan paginya raja datang diam-diam menengok apakah Daniel masih hidup. Ternyata mujizat terjadi. Daniel masih hidup. Dan ketika dia bertanya jawab dengan raja, Daniel berkata dan bersaksi bahwa malaikat Tuhanlah yang menjagai dia selama di gua singa itu, sehingga dia selamat, tidak dimakan atau dibunuh oleh singa itu. Dan Daniel berkata bahwa Tuhan ternyata tidak mendapati kesalahan pada dirinya, dan termasuk juga Raja Darius, kecuali para penghasut-penghasut tadi. Raja menjadi takjub dan segera melepaskan Daniel dari gua singa itu. Dan sebagai tindak lanjutnya, amarah raja tidak terbendung. Dia pun marah dan kesal kepada orang-orang yang menuduh Daniel, dan mereka semua ditangkap beserta anak istrinya, lalu dicampakkan ke gua singa itu sebagai hukuman atas kepicikan dan kejahatan mereka, dan mereka semua tewas mengenaskan. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang sering berkata politik itu kotor. Sebenarnya itu keliru. Politik itu pada dasarnya tidaklah kotor, sebab politik diperlukan untuk mengatur sebuah negara agar tertata rapi, agar berjalan dengan baik, dengan prinsip keadilan, dengan prinsip untuk mensejahterakan masyarakat. Namun orang-orang yang haus dengan kekuasaan dan kekayaan menggunakan politik dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang picik. Dan kita bisa lihat bahwa Daniel dengan segala hikmat dari Tuhan sebenarnya berada dalam pusaran politik di mana ada banyak intrik di dalamnya, dan dia salah satu korbannya. Namun dengan imannya yang teguh, ia bekerja dengan luar biasa, penuh hikmat, berintegritas, dan tentu dia selalu berhasil dalam pekerjaannya.
Ia terjun di dunia politik dan menggunakan politik itu sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan, melayani raja, dan melayani masyarakat. Ketika dia tidak mau bermain kotor seperti yang sering terjadi di politik, ia malah difitnah dan dimusuhi. Namun ia tidak mau menggadaikan imannya karena jabatan, kekuasaan, atau kekayaan. Ia tidak pernah mau menjadi penjilat demi mengamankan karirnya. Konsekuensinya, ia dibenci dan dituduh dengan cara-cara yang kotor. Awalnya ia harus menerima kenyataan yang pahit. Dia dilemparkan ke gua singa, namun karena Tuhan tahu dan melihat bagaimana jati diri Daniel dan kesetiaannya, ia pun diselamatkan dari cengkeraman singa, dari cengkeraman musuh-musuh Daniel. Dan Allah pun meninggikan hambanya yang setia dan berintegritas. Sebaliknya, para pendakwa yang begitu picik tadi mendapat balasan yang setimpal. Saudara-saudaraku, apa hal berharga dari nas ini bagi kita di konteks kita saat ini? Yang pertama, jika kita terjun atau terlibat dalam dunia politik, jika kita terpilih menjadi abdi negara, atau jika kita bekerja dimanapun dalam pekerjaan kita saat ini, jangan sekalipun menggadaikan imanmu. Tetaplah bekerja dengan integritas, penuh tanggung jawab, dan selalu menjadi berkat. Walaupun harus ada konsekuensi yang harus dihadapi. Namun ingat, Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 32 hingga ayat 33, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga." Yang kedua, janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi doakan dan perbuatlah hal yang baik bagi orang yang melakukan kejahatan. Bawa di dalam doa, sehingga Tuhan yang akan melindungi kita, dan Tuhan yang akan membalaskan perbuatan si jahat. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, tetaplah teguh dalam iman dan prinsip, sebab Allah akan selalu berada di pihak yang benar. Justru Tuhan akan menghukum orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran. Dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang benar. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk anugerah, kasih setia, dan pertolongan-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur di malam hari ini, Tuhan mempersatukan kami dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan di gereja-Mu HKBP Sidoarjo. Dan biarlah doa, nyanyian dan ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Engkau mengurapi firman-Mu yang telah kami dengarkan, agar benar-benar kami pahami, kami pelihara dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan firman hari ini menyadarkan kami, seperti hamba-Mu Daniel, yang terjun untuk bekerja dan melayani di tengah-tengah kerajaan Persia, di mana ada banyak intrik di dalamnya. Dan dia pun dihasut, bukan karena kelalaian, bukan karena kesalahannya bekerja, tapi karena imannya. Tapi Daniel tidak mau menggadaikan imannya, karena dia begitu setia dan percaya kepada Tuhan. Dan niat-niat jahat yang dilakukan terhadap Daniel memang awalnya pahit. Tapi kemudian Tuhan Maha Adil. Justru Tuhan meninggikan orang yang direndahkan, orang-orang benar yang direndahkan oleh dunia ini. Sebaliknya, orang-orang yang berniat jahat kepada orang-orang benar akan Tuhan balaskan dengan balasan yang setimpal. Biarlah kami ya Tuhan, ketika kami terpanggil bekerja, melayani, baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta, atau dimanapun kami bekerja, kami sungguh-sungguh setia, tidak akan menggadaikan iman kami. Kami tahu ya Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan akan menghadapi tekanan, ancaman, bahkan juga nyawa kami menjadi taruhan. Tetapi ketika kami sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, Engkau yang akan menjagai, Engkau yang akan memampukan dan melindungi kami. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan
tidak akan pernah kecewa. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berintegritas, yang setia kepada Tuhan, yang setia dalam iman kami, agar kami bekerja penuh dengan integritas, penuh dengan tanggung jawab, bisa dipercaya, dan kami tetap bisa menjadi berkat, menjadi orang yang membawa kedamaian, membawa sukacita dimanapun kami bekerja dan melayani. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami, keluarga kami masing-masing, biarlah damai sejahtera surgawi selalu melimpah atas kami, dan biarlah kami dengan seisi rumah kami hanya beribadah, berdoa, dan percaya kepada Tuhan saja. Inilah doa kami, sempurnakanlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian firman Tuhan, khotbah untuk kita di malam hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.